Buku untuk newborn? Emang ada? Ada dong. Hai, Assalamualaikum, welcome to my channel. Sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan sudah like, comment, share, and subscribe. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau review sebuah buku yang cocok sekali untuk newborn. Jadi, newborn itu bukan sekedar minum susu, tidur, kemudian dia tidur lagi, bangun lagi. Nah, tidak seperti itu. Tapi, si bayi newborn ini bisa sekali kita stimulasi mulai dari indera penglihatannya. Kenapa indera penglihatan? Karena indera penglihatan penting sekali, bukan? Nah, bayi yang baru lahir belum dapat melihat dengan warna-warna yang jelas loh. Namun, kita sebagai orang tuanya dapat menstimulasi penglihatan mereka melalui warna kontras putih, hitam, dan juga merah. Kenapa warna merah? Karena mereka akan melihat warna merah seperti melihat warna abu-abu. Nah, karena mata bayi belum sempurna, jadi warna kontras ini merupakan warna yang tertanam paling kuat di otak mereka dengan jarak pandang 10-25 cm. Nah, selain membacakan buku yang mungkin terlihat sepele, membacakan buku ini sebenarnya sangat penting untuk perkembangan sensorinya. Lalu, selain itu, membaca buku sendiri bisa mencegah keterlambatan bicara, bonding dengan orang tua juga yang paling penting. Nah, di video kali ini aku mau review sebuah buku newborn. Buku ini termasuk buku high contrast yang bagus banget untuk dimiliki sama para new mom. Nah, para new mom bingung mau buku apa saja? Nah, kali ini aku akan bahas video tentang buku high contrast mengenai ini dia. Aku punya buku high contrast yang bagus banget. Buku ini tuh mengenalkan kata-kata tentang Islam di awal kehidupannya loh, Mams. Jadi buku ini tuh buku pertama aku ya. Cocok banget, buku pertama si bayi. Dia penerbit dari Hub Digital Indonesia, di mana buku ini bahannya full board. Kemudian sangat aman untuk si kecil, tidak mudah sobek, pinggirannya juga aman banget, nggak tajam. Dan tidak, jadi kalau misalnya di emut-emut gitu, dipegang-pegang sama dia, itu tidak bakal lusuh, tidak akan lecek, seperti itu. Kemudian di buku ini berwarna hitam putih seperti yang kita lihat. Nah, kita mengenalkan mereka dengan Allah dan Islam di kehidupannya. Lalu di belakang bukunya ada kalimat thayyibah. Adalah ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, dengan buku ini kita juga bisa mengajarkan si anak agar selalu terbiasa mendengar kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Kalimat-kalimat zikir seperti itu. Ini dia bukunya hardcover, lalu kita review ya bersama. Di sini, di bukunya ini, seperti yang kita lihat, ada ukurannya itu 14,5 kali 14,5 kali 1 cm. Kemudian halamannya ada 8 halaman. Nah, ini ada 8 halaman. Ada cover depan dan juga cover belakang. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di berbagai macam ya, di Shopee, di Tokped, nah seperti itu. Kemudian di toko-toko Islami juga ada. Lalu bisa ikuti Instagram dari penerbitnya, Hub Digital Indonesia. Ini dia Instagramnya teman-teman. Dan langsung saja kita mulai review buku Allah Tuhanku dengan penerbit Hub Indonesia dan penulisnya Trisa Dini Daswan dan juga Nita Febiani. Teman-teman, pendidikan tauhid sejak newborn itu penting sekali ya, karena dengan menanamkan tauhid, maka si anak akan bisa mengenal siapa Tuhannya, kemudian bagaimana penciptanya, apa tujuan Allah menciptakan kita dan lain sebagainya. Pertama-tama, di sini aku mau kasih tahu cara membaca buku ini juga. Jadi teman-teman bisa menceritakan kepada si kecil tentang buku ini. Di halaman pertama, nah ya, sebelum kita membaca buku ini, kita niatkan membacanya dengan mengharap ridho dari Allah, kemudian agar apa yang kita sampaikan kepada si anak bisa melekat di dirinya, bisa melekat di hatinya, kemudian dia pun bisa menjadi hamba-hamba yang bertauhid, seperti itu. Nah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, halo adik, di sini Umi punya buku baru. Bukunya berjudul Allah Tuhanku. Nah, di buku ini
Ada halaman pertamanya ada gambar burung, lalu ada lingkaran besar berwarna hitam. Di lingkaran besar ini ada tulisan, ada lafaz Allah, ada huruf alif, lam, dan juga ha. Nah, lalu ada tulisan Allah Tuhanku. Nah, teman-teman ketika membacakan buku ini kepada si kecil bisa menceritakan bahwa di sini ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, nanti bisa teman-teman menghitung bersama, di sini lingkarannya ada berapa, seperti itu. Bisa dijelaskan, ini huruf hijaiyahnya terdiri apa saja. Lalu kita masuk ke halaman selanjutnya ya. Wah, ini ada halaman pertama dengan tulisan Allah Tuhanku, lalu ada lafaz Allah di lingkaran berwarna putih. Nah, teman-teman ceritakan tuh, Allah itu siapa? Kemudian Allah itu ada di mana? Allah itu menciptakan kita untuk apa? Kemudian Allah itu memiliki Asmaul Husna loh, nama-nama lain. Nah, itu bisa diceritakan di situ. Kemudian jadi buku ini bukan sekedar seperti oh ini Allah Tuhanku seperti itu. Ini lafaz Allah, tapi teman-teman bisa merangkai ini dengan cerita-cerita lain gitu tentang menceritakan siapa itu Allah. Nah, teman-teman jangan khawatir karena apa yang kita sampaikan itu akan terekam di memorinya dan itu kosakata yang terucap dari kita itu akan terlihat nanti setelah dia bisa berbicara. Jadi jangan heran ketika anak yang sering dibacakan buku itu kosakatanya wah luar biasa sekali nantinya. Oke adik, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Wah, ada bintang-bintang nih. Bintangnya ada di langit. Nah, kita bisa merangkai lagi dari halaman yang pertama tadi. Bisa mengaitkannya. Bintang itu ciptaannya Allah loh, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan Muhammad Rasulku. Lalu ada lafaz Muhammad. Nah, ini ada huruf mim, ha, mim, dal. Seperti itu. Lalu ceritakan siapa Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus Allah kapan, seperti itu. Pokoknya bisa diceritakan siapa itu Nabi Muhammad, berapa anaknya, siapa istrinya, ibunya siapa, ayahnya siapa, seperti itu. Jadi si anak mengetahui tentang Nabi Muhammad sejak dia newborn loh. Wah, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Seperti itu. Lalu kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini di halaman ketiga ada awan. Jelaskan juga kalau awan itu ciptaan Allah. Awan itu bisa turun hujan, diturunkan hujan melalui malaikat atas izin Allah juga loh dik, seperti itu. Ini ada lafaz, ada kalimat al-Islam. Jelaskan juga di sini ada huruf hijaiyah apa aja, alif, lam, sa, lam, mim, seperti itu. Lalu Islam itu apa? Nah, jelaskan Islam itu apa. Jadi bukan sekedar ini Islam agamaku tulisannya, tapi teman-teman bisa menceritakan Islam agamaku. Islam itu apa ya, Nak? Nah, itu bisa diceritakan. Lalu di halaman selanjutnya ada persegi. Nah, ini tuh Al-Qur'an, kitabnya umat Islam, seperti itu. Al-Qur'an itu diwahyukan, diturunkan melalui siapa, diturunkan di mana, itu teman-teman bisa ceritakan kepada si kecil. Ini tulisan Al-Qur'an kitabku. Lalu bisa juga nih teman-teman menghitung perseginya bersama-sama. Lalu di halaman selanjutnya di buku ini ada Ka'bah. Nih, Ka'bah kiblatku. Jadi teman-teman bisa ceritakan apa itu Ka'bah, di mana itu Ka'bah, Ka'bah itu untuk apa gitu. Lalu di halaman yang keenam ada sholat ibadahku. Nah, ini bisa diceritakan. Wah, ini ada adik nih sedang sholat, posisi sujud, gitu. Jadi ceritakan juga, sholat itu ada berapa waktu dalam sehari. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi ceritakan aja apapun yang Mams ketahui, yang teman-teman ketahui, karena tidak akan ada yang sia-sia. Kosakata yang Mams kasih tahu ke mereka, ke bayi-bayi kita yang lucu-lucu itu akan menambah kosakata mereka nanti, dan kosakatanya akan meledak nanti di tahap dia berbicara. Jadi jangan heran kalau dia tahu ini tahu itu karena dari awal bayi, dari
Sejak newborn sudah dibiasakan membaca buku. Lalu ada halaman ketujuh, doa kekuatanku. Nah, kasih tahu kalau kita mau meminta sesuatu, mau melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu merupakan sumber kekuatan kita. Kasih tahu kalau cara berdoa itu dengan mengangkat telapak tangan, lalu dengan berharap dengan penuh harap kepada Allah. Di sini ceritakan ada hati, ada bentuk love, itu pertanda bahwa cinta itu adalah kekuatan kita dan Allah itu menguatkan kita gitu. Nah, ini bisa dihitung juga. Wah, love-nya banyak ya, Dik. Ada berapa ya? Nanti hitung bersama. Lalu yang terakhir, nah ini tuh anak aku suka banget. Nih dia, senyum sedekahku. Jadi biasanya aku bilang, wah ini adik sedang tersenyum ya, begitu. Nah di sini tuh ada gambar segitiga, segitiganya banyak sekali. Nih bisa dihitung bersama. Jadi kasih tahu kalau senyum itu sedekah, jangan sampai kita bermuka masam ya, karena dulu pernah tuh Nabi Muhammad ditegur sama Allah karena bermuka masam, begitu. Jadi ceritakan apa yang Mams ketahui, jangan sampai si anak kosakatanya sedikit, begitu. Jadi menurut aku ini buku yang bagus banget, yang dia recommended banget ya. Selain bukunya kelihatannya simple, tapi ternyata manfaatnya luar biasa sekali loh teman-teman. Teman-teman bisa beli buku ini di manapun, dan insya Allah bukunya bermanfaat sekali dari usia dia 0 bulan sampai 3 tahun loh. Ini recommended 0 sampai 3 tahun. Oke, demikian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat tentang buku pendidikan tauhid kepada anak dan juga buku tentang high contrast. Jadi si anak itu bisa melihat dengan baik melalui buku hitam putih ini. Lalu nanti makin lama penglihatannya makin baik juga. Demikian video kali ini teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian teman-teman bisa share video ini ke teman-teman lain yang sedang mencari buku ini. Nah, bagaimana cara membacanya juga tadi sudah aku praktekin. Jangan sampai terlewat. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena kalau teman-teman gak subscribe, nanti teman-teman gak bisa mendapatkan info dari video-video aku yang lainnya. Nyalakan loncengnya ya. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.